Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min qalbin la yakhsa wa min du'ai la yusma. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mu'minun al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Rabb semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, iman, Islam, sehat, sempat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada suasana kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita maklumi bersama, kita mungkin sering scroll-scroll di media sosial, TikTok ataupun hal-hal yang lain, ya, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Tiba-tiba di situ muncul sebuah video seorang ustadz yang berapi-api menyampaikan, kalau kamu tidak seperti kami, kamu bukan orang muslim sejati. Ataupun mungkin sebaliknya ada yang bilang, agama itu bukan urusan pribadi, nggak usah diatur-atur. Ini milik saya, ini urusan saya. Nah, dua sikap ini merupakan sikap ekstrim. Satu terlalu keras, yang satu terlalu longgar. Ini merupakan satu masalah besar yang sedang kita hadapi hari ini, dan solusinya adalah apa yang kita sebut dengan moderasi beragama. Nah, maka dari itu, izinkan hari ini saya akan mengajak kita semua untuk memahami apa itu moderasi beragama, mengapa moderasi beragama itu penting, dan bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital sebagaimana hari ini kita sedang menjalaninya. Ayyuhal kiram, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Moderasi beragama itu bukan berarti Islam-Islaman atau Islam yang setengah-setengah, bukan. Moderasi beragama di sini adalah sikap beragama yang seimbang antara tekstual dengan kontekstual, antara dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, umatan wasaton, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasaton di sini artinya moderat, artinya adil, artinya terbaik. Ini merupakan identitas umat Islam yang sebenarnya. Kita bukan umat yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak terlalu keras, tidak terlalu kaku, suka mengkafirkan orang lain. Kita juga bukan umat yang ekstrem kiri,
terlalu liberal di satu sisi sampai meninggalkan ajaran-ajaran agama yang mendasar. Contoh sederhananya, kita lihat ada orang yang begitu fanatik pada madhab tertentu sampai menganggap madhab lain itu sesat. Ini adalah pemahaman ekstrim. Ada juga yang bilang, sholat nggak usah 5 waktu, yang penting hati kita itu baik. Ini juga ekstrim. Nah, moderasi adalah kita itu pertengahan pada kewajiban sholat 5 waktu, tapi kita hormat perbedaan pendapat dalam hal-hal furu'iyah, dalam hal-hal yang cabang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kementerian Agama merumuskan 4 pilar moderasi beragama yang sangat relevan dengan kita. Yang pertama, terkait dengan pilar moderasi beragama di sini, yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kita adalah Muslim Indonesia. Kita cinta akan Islam, tapi kita juga cinta pada Indonesia. Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ini tidak bertentangan dengan Islam. Justru nilai-nilai Pancasila sangat sejalan dengan maqasidus syariah, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan harta tentunya. Nabi SAW sendiri membuat piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama antara Muslim, Yahudi, dan kaum yang lain. Beliau menghormati pluralitas. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang mengatakan NKRI itu haram, Pancasila itu kafir. Ini narasi ekstrim yang merusak. Kemudian pilar yang kedua adalah toleransi. Toleransi ini bukan berarti kita menyetujui semua agama, menyetujui semua keyakinan orang lain. Tidak seperti ini. Toleransi di sini adalah menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa kita ganggu. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kafirun menyampaikan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini turun ketika kaum Quraisy ini menawarkan kompensasi kepada Rasulullah. Kamu sembah Tuhan kami sebentar, kami sembah Tuhanmu juga sebentar. Nah, Nabi menolak dengan tegas apa yang ditawarkan oleh orang-orang kafir tersebut, tapi penolakannya begitu halus, penolakannya begitu santun. Kalian punya agama kalian, aku punya agamaku. Jadi toleransi di sini kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah, toleransi dalam Islam itu tegas pada prinsip tetapi santun pada manusianya. Kita teguh pada tauhid, tapi kita tidak memaksakan keyakinan kita pada orang lain dengan kekerasan atau paksaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal khay. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kemudian pilar yang ketiga adalah anti kekerasan. Ini yang paling utama. Penting di era sekarang. Islam ini adalah agama damai. Kata Islam itu sendiri berasal dari kata salam yang berarti damai. Nabi SAW diutus di muka bumi ini juga sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan adab bagi seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang
membenarkan kekerasan atas nama agama kecuali dalam kondisi membela diri ketika diserang. Itu pun dengan aturan yang sangat-sangat ketat, ya. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak membunuh perempuan, tidak membunuh orang tua, ataupun merusak tempat ibadah. Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah berfirman, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam untuk membunuh diri, membunuh orang-orang sipil yang tidak bersalah, itu bukan jihad. Itu melanggar maqasidus syariah yang paling dasar, yaitu hifdzul an-nafs, menjaga jiwa manusia. Kemudian pilar yang keempat adalah akomodatif dalam budaya lokal. Islam itu universal tapi juga fleksibel. Kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Saudara-saudara sekalian, tantangan terbesar moderasi beragama hari ini adalah dunia digital. Dalam 60 detik di TikTok, seseorang bisa menyebarkan paham ekstrim kepada jutaan orang. Dalam satu tweet Twitter, seorang bisa mengkafirkan kelompok lain. Nah, jadi kita lihat ciri-ciri ekstrim yang harus kita waspadai. Yang pertama, mengklaim kebenaran mutlak hanya pada kelompoknya. Yang kedua, mudah mengkafirkan orang lain. Yang ketiga, menggunakan ayat dan hadis secara parsial, hanya sebagian, menolak perbedaan pendapat dan tidak menghormati ulama dan tokoh agama yang berbeda pandangan. Contoh nyata, kita lihat ada video viral di TikTok yang mengatakan kalau kamu tidak bercadar, kamu bukan muslimah sejati, kamu akan diadab di neraka. Ini contoh ekstrim, padahal tidak semua ulama mewajibkan hal tersebut. Cadar itu mustahab, sunnah, bukan wajib. Mewajibkan yang tidak wajib ini juga atau mengkafirkan yang tidak dilakukan, ini adalah ekstrim. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Lalu bagaimana kita mengamalkan moderasi beragama di kehidupan sehari-hari, terutama di generasi muda? Yang pertama di medsos tentunya. Jangan asal share konten keagamaan. Kemudian yang kedua, buat konten yang mencerahkan, bukan yang memecah belah. Jangan ikut-ikutan ngebully di kolom komentar. Kemudian di lingkungan sekolah, hormati teman yang berbeda madhab atau berbeda organisasi. Kemudian ikut kegiatan keagamaan yang baik, aktif di kajian ilmiah yang mengajarkan Islam secara benar. Kemudian ketika di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, jangan memaksakan pemahaman agama kita pada keluarga dengan cara yang kasar. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita teguh pada prinsip, tapi tetap santun pada manusia. Kita cinta Islam, tapi kita tidak membenci non-muslim. Kita bangga pada identitas muslim, tapi juga bangga sebagai warga negara Indonesia. Kita kuat beribadah, tapi juga kita harus peduli pada kemanusiaan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.